Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Ismailana, NIM 3124038. Yang terhormat Profesor Dr. Imam Hanafi MAG selaku dosen tasawuf. Langsung saja, kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang tasawuf. Apa sih tasawuf itu? Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui kondisi kejiwaan seseorang atau ilmu untuk upaya memperbaiki jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah melalui pendekatan batin. Secara sederhana, tasawuf sering disebut sebagai mistisisme Islam. Tujuan utama tasawuf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui cara mendalam, menghindari sifat-sifat tercela, dan mencapai makom atau tingkatan-tingkatan tertinggi dalam beribadah. Lalu kapan sih awal mula munculnya tasawuf itu? Tasawuf muncul pada abad awal-awal Islam sebagai respon terhadap kebutuhan umat untuk lebih mendalam dalam beribadah dan mencapai kedekatan dengan Allah. Meskipun dimulai dari kehidupan para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi, mereka menekankan amal dan batin dengan kedekatan dengan Allah melalui zikir, kontemplasi, dan pengendalian diri. Lalu apa itu tujuannya tasawuf? Tujuan utama tasawuf adalah untuk membersihkan hati dan mencapai makrifat, pengetahuan batin terhadap Allah. Hal ini dicapai dengan menghilangkan sifat-sifat negatif seperti riya, sombong, iri, dengki, dan hasad, serta menggantinya dengan sifat-sifat terpuji seperti tawadu, ridho, sabar, dan ikhlas. Lalu apa saja sih konsep-konsep dalam tasawuf itu? Konsep tasawuf itu ada zikir, yaitu mengingat Allah melalui lisan maupun hati. Zikir adalah kunci utama dalam tasawuf untuk menjaga hati agar tetap terhubung dengan Allah. Ikhlas, yaitu beramal dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari selainnya. Tawadu, mengindahkan diri dan tidak merendahkan diri sesama manusia, menghindari kesombongan. Sabar, bersabar dalam menghadapi segala ujian dan tidak mudah putus asa. Ridho, menerima segala ketetapan Allah dengan lapang dada, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Lalu apa saja tarekat dalam tasawuf? Dalam tasawuf ada beberapa aliran atau tarekat yang masing-masing memiliki metode yang berbeda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beberapa tarekatnya itu adalah tarekat Naqsabandiyah, yaitu menekankan pentingnya zikir dalam hati dan melatih kesadaran. Kemudian tarekat Qadiriyah, berdasarkan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, fokus pada kesadaran diri dan pengendalian nafsu. Kemudian tarekat Chistiyah, menekankan cinta dan kasih sayang dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Lalu apa saja proses penyucian dalam tasawuf itu? Proses penyucian tasawuf itu ada beberapa, ya, untuk mencapai kedekatan Allah. Seorang muslim harus melewati beberapa tahapan. Di antaranya tahaliyah, membuang sifat buruk, yaitu dengan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti riya, sombong, hasad, iri, dan dengki. Itu kemudian ada tahaliyah, menanamkan sifat terpuji seperti sabar, tawadu, ridho, ikhlas. Kemudian ada tajaliyah, pencerahan jiwa, mencapai pencerahan jiwa melalui zikir dan kontemplasi mendalam terhadap pesanan Allah. Lalu apa saja contoh tasawuf dalam kehidupan sehari-hari itu? Tasawuf tidak hanya diterapkan dalam ibadah ritual, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang mendalam tasawuf akan memiliki sikap hidup yang lebih tenang, penuh damai,
dan lebih fokus pada tujuan akhirat. Dalam berinteraksi sesama, seorang sufi akan selalu berusaha menjaga kesopanan, kebaikan, dan keikhlasan dalam setiap tindakan. Dengan demikian, tasawuf bukan hanya tentang perjalanan batin, melainkan juga cerminan dari karakter yang mulia dalam kehidupan sosial. Jadi kesimpulannya, tasawuf itu adalah jalan spiritual dalam Islam yang bertujuan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Proses ini melibatkan latihan spiritual seperti dzikir, ikhlas, tawadhu, dan sabar, serta tahap melalui penyucian jiwa. Meskipun tasawuf sering dipandang sebagai aspek batin dalam beragama, ia juga berdampak pada perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjadikan individu lebih sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Semoga materi ini bermanfaat untuk mendalami tasawuf dan memperbaiki kualitas diri. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.